Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Lewenski Suryawinata dengan NPM 2010012111047. Prodi Ilmu Hukum, kelas IH1A, mata kuliah Teknologi Digital dengan dosen Dr. Eril Syahmaidi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah komputer, saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Komputer terdiri dari 5 generasi. Pertama, sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1947 sampai 1959. Tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu 1. Memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. 7. Memiliki kapasitas simpan yang kecil. 8. Kinerjanya yang lambat. 9. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Yang kedua, sejarah komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 transistor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah digantikan dengan teknologi transistor. Komputer ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat menggunakan instruksi dengan kata-kata. Adapun ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 6. Kinerjanya jauh lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. 8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya, sejarah komputer generasi ketiga integrated circuit tahun 1965 sampai 1971.
Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini digunakan menggunakan Integrated Circuit atau IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap dipergunakan, akan tetapi ukurannya jauh diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. 8. Komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya yaitu sejarah komputer generasi keempat, mikroprosesor, tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernamaan mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya MOS, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Adapun ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu 1. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. 4. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Selanjutnya yaitu sejarah komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, sekarang sampai masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan artificial intelligence. Pembangunan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon. Menggunakan bahasa yang digunakan manusia tidak cukup sampai di situ. Komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Adapun ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang sejarah komputer. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.